Kita akan mendengarkan keynote speaker dari Dr. Fahmi Lukman, MHum. Beliau Direktur Institute of Islamic Analysis and Development in Kiat. Akan memaparkan tentang bagaimana fenomena sekarang ini dan ke depan kita harus seperti apa. Insya Allah ini akan mendapatkan gambaran bagaimana sikap kita sebagai seorang intelektual yang senantiasa menjadi rujukan di tengah-tengah masyarakat. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Fahmi Lukman, MHum, untuk menyampaikan materinya. Monggo, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para profesor yang mulia dan orang yang kemudian menggabungkan antara aspek-aspek itu semuanya dan kemudian dia memberikan solusi terhadap problematika masyarakat, maka dia adalah seorang intelektual. Itu kata Burns. Jadi intelektual adalah orang yang mencoba untuk membentuk lingkungannya dengan gagasan-gagasan analitis dan normatifnya. Dan dalam kaitan dengan aspek ini, seorang intelektual adalah menafsirkan pengalaman masa lalu masyarakatnya, kemudian mendidik masyarakatnya dengan nilai-nilai tersebut tadi, dan kemudian menguatkan keterampilan yang ada dalam masyarakatnya, melancarkan aspek-aspek yang terkait dengan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, maka peranan intelektual memberikan arah di dalam aspek perkembangan masyarakat menjadi lebih baik tersebut tadi. Maka dia adalah seorang yang disebut sebagai intelektual. Nah, menyikapi tentang aspek-aspek yang digagas oleh Kementerian Agama, bukan menghilangkan tentang ajaran jihad dan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Islam yang lain, bukan itu menurut hemat saya yang saya lihat di dalam perubahan tersebut tadi, tetapi yang dirubah adalah kontennya, sementara aktivitas itu masih ada. Tetapi ketika itu dikemas dalam cara pandang sekularisme, kemudian cara pandang pluralisme, cara pandang kemudian katakanlah liberalisme, maka tentu ajaran Islam yang mulia akan sangat besar dimaknai berbeda. Oleh karena itulah maka menurut hemat saya, meskipun tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi yang berubah itulah model pembelajarannya, kemudian aspek-aspek yang terkait dengan konten yang bagaimana substansi itu dijelaskan, maka menurut hemat saya ini perlu kemudian diberikan masukan bagi Kementerian Agama agar kemudian konten-konten yang sebenarnya itu bagian dari ajaran Islam tetap berada di dalam kaitan dengan aspek itu, tetapi tentu saja harus kemudian disajikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan sudut pandangnya tetap dalam sudut pandang Islam, bukan sudut pandang sekularisme, bukan sudut pandang kemudian liberalisme. Sebab jika berubah point of view-nya dan word of view-nya dalam memandang ajaran Islam tersebut tadi, kita khawatir maka menerjemahkan Islam itu menjadi sesuatu yang nanti cenderung akan menjadi salah. Nah, oleh karena itulah maka menurut hemat saya diskusi pada pagi hari ini menjadi sangat penting sekali untuk memberikan rekomendasi dan memberikan masukan bagi Kementerian Agama dalam hal ini, termasuk juga menjadi bahasan kita untuk kemudian melakukan satu way out, apa sih solusi tentang masalah ini di dalam konteks pembelajaran agama secara lebih luas lagi. Oleh karena itulah maka menurut hemat saya diskusi ini penting sebagai respon kita terhadap kondisi-kondisi yang ada, dan kita berharap tentu pembahasan ini menggunakan satu poin yang sama, yaitu kita bahas dengan intellectual honesty, yaitu kejujuran intelektualitas, memandang Islam dan sejarah Islam pada masa yang lalu tentu dengan cara pandang yang baik dan benar, dan bukan dengan cara pandang kapitalisme, sekularisme, liberalisme, dan kemudian isme-isme yang lain. Tentu saja mudah-mudahan hasil dari pembicaraan kita pada pagi dan siang hari ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan masyarakat kita, bangsa kita menjadi lebih baik lagi di dalam
memahami Islam, mengamalkannya, dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.